Halo semuanya, di sesi kali ini kita bakal ditemenin sama karakter legendaris Indonesia dalam sebuah misi khusus, yaitu menguasai bahasa Inggris. Siap-siap ya, karena ini bakal jadi pelajaran yang seru dan penuh aksi. Oh ya, sebelum kita mulai, materi keren yang akan kita bahas ini disusun oleh seorang ahli bahasa, Vincentius J. Warut. Beliau dengan cerdasnya menggabungkan dunia persilatan dengan tata bahasa. Yuk kita mulai petualangannya. Oke, kita mulai ya. Coba bayangin deh, kita sekarang lagi ada di puncak Gunung Gede yang berkabut. Disinilah guru besar kita, Eyang Sinto Gendeng, akan memulai latihan untuk Wiro Sableng. Tapi, misinya kali ini bukan cuma mengasah jurus, tapi juga mempertajam kata-kata. Nah, Eyang Sinto langsung ngasih tahu nih. Katanya, untuk bisa mendeskripsikan musuh dan senjata dengan akurat dalam bahasa Inggris, seorang pendekar harus belajar cara berpikir yang baru. Ini adalah dasar dari semua jurus yang bakal kita pelajari. Nah, ini dia nih tantangan pertamanya. Ternyata urutan kata dalam bahasa Inggris itu kebalikannya dari bahasa Indonesia. Jadi saat kita bilang kapak sakti, dalam logika Inggris itu dibalik jadi sakti kapak. Menguasai logika terbalik ini adalah kunci pertamanya. Oke, mari kita bedah teknik pertama yang diajarkan Eyang ke Wiro, gimana caranya menempatkan kata-kata deskriptif dengan benar. Ini adalah jurus dasar untuk membangun kalimat yang kuat. Oke, sekarang giliran kalian buat latihan bareng Wiro. Dengerin ucapan Eyang, lalu pas ada jeda langsung ikutin ngomong ya, sebelum Wiro ngeluarin jurusnya. Siap? Dengerin. A powerful axe. Mantap, kita lanjut lagi ya. Ingat, rumusnya sifat dulu, brave, baru bendanya, warrior. Yuk coba sekali lagi bareng Eyang dan Wiro, a brave warrior. Oke, setelah jurus dasar tadi dikuasai, Eyang sekarang ngajarin Wiro jurus kedua, yaitu mengukur kekuatan musuh. Wah, ini adalah strategi yang penting banget dalam pertarungan. Coba perhatiin polanya deh. Buat bilang lebih kuat, kita tambah ER jadi stronger. Buat bilang paling kuat, kita tambah ST jadi the strongest. Yuk kita latih tingkatan kekuatan ini. Ikutin ya. Strong, stronger, the strongest. Aturan yang sama juga berlaku buat kecepatan loh. Ayo, kita ucapin bareng-bareng biar jurusnya makin mantap. Fast, faster, the fastest. Wah, pertanyaan bagus. Wiro juga sempat bingung tuh. Tapi tenang, Eyang Sinto punya jurus rahasia buat menangani perubahan ejaan yang agak rumit ini. Ini teknik yang butuh ketelitian, dan ini dia jurus rahasianya, aturan CVC. Gampang kok. Pertama, identifikasi polanya. Konsonan, vokal, konsonan, kayak di kata hot. Kedua, gandakan konsonan terakhirnya, jadi T, jadi TT. Terakhir, tambahkan akhirannya. Jadi deh hotter dan hottest, jurus yang efektif banget. Nah, buat pelajaran pamungkas hari ini, Eyang ngajarin Wiro perbedaan krusial antara mendeskripsikan seseorang dan mendeskripsikan sebuah aksi atau tindakan. Ini dia jurus pamungkasnya. Coba lihat baik-baik perbedaannya. Di sebelah kiri, kata sifat quick itu ngejelasin siapa Wiro, orangnya. Nah, di sebelah kanan, kata keterangan quickly yang ada akhiran ly-nya itu ngejelasin bagaimana Wiro bergerak. Jadi satu untuk orang, satu untuk aksi. Oke, kita latih jurus pamungkas ini ya. Pertama, mendeskripsikan Wiro sebagai pendekar. Ucapkan bareng-bareng, Wiro is quick. Sekarang, kita deskripsikan aksinya. Perhatikan ya, ada akhiran li di belakangnya saat kita mengucapkannya. Siap, Wiro moves quickly. Sip, latihannya selesai. Tapi belum beres. Sekarang waktunya ujian terakhir. Eyang Sinto menantang Wiro dan kalian semua juga untuk menerapkan semua jurus yang udah dipelajari buat menghadapi musuhnya. Tantangan pertama, posisi kata sifat. Gimana nih cara naruh kata cruel di kalimat ini? Coba pikirkan. Yap, benar banget jawabannya adalah cruel. He is a cruel leader. Lanjut, tantangan kedua, jurus perbandingan. Bentuk yang pas dari kata long di sini apa ya? Silakan dipikirkan. Tepat, jawabannya adalah longer. His sword is longer than yours. Nah, hati-hati, yang ini agak ngejebak. Kata bad punya bentuk superlatif yang beda sendiri loh. Apa jawaban yang benar? Ayo dipikirkan. Ya, jawabannya adalah worst. That is the worst one I've seen. Tantangan keempat, ngetes jurus terakhir kita. Kita perlu kata sifat atau kata keterangan nih buat ngejelasin cara menyerang. Pikirkan baik-baik. Jawabannya adalah quickly. You must strike quickly. Dan tantangan pamungkas, pertanyaan bonus soal kepemilikan. Kata mana yang tepat buat ngelengkapin kalimat ini?
Pikirkan lagi. Karena ada kata X setelahnya, jawaban yang benar adalah my. This is my X. Wih, keren banget Wiro berhasil melewati semua ujian. Dan selamat juga buat kalian semua yang udah ikutan latihan dari awal sampai akhir. Kalian semua udah siap? Jadi, intinya apa nih? Dengan latihan yang tepat, aturan bahasa sesulit apapun bisa kita taklukkan. Persis kayak ngalahin musuh terkuat. Pokoknya jangan berhenti berlatih ya. 212, fighting! Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.